udah di WA, udah di Japri semua, terus ke Instagram, gak pernah dijawab-jawab. Kan mau janjian mabar nih, gak pernah nyaut-nyaut nih. Wah gimana sih? Susah banget ini pelajaran. Kak, Kak Ica. Kak Rotua kemana aja? Sibuk Kak Aku susah banget sih Kak. Aku WA cuma checklist 2. Terus aku ke Instagram juga, Kakak gak bales. Kan kita janjian mau mabar Kak. Aduh Kak, aku sibuk banget Kak, belajar banyak banget, pelajaranku ketinggalan. Gak seru nih Kak. Emang kenapa sih Kak? Jadi kemarin itu aku banyak main game online. Ternyata besok UTS, aduh aku harus kejar ketinggalan nih Kak. Kak, bener aku mau cerita deh, tapi kenapa, aku malu sih. Tapi janji ya Kak, jangan bilang-bilang. Oke. Sebenarnya Kak, aku juga ngalamin sama Kak. Waduh. Jadi minggu kemarin mamaku dipanggil sama wali kelasku. Dipanggil? Karena nilaiku ternyata turunnya banyak banget. Terus aku gak ngerjain PR banyak banget Kak. Gak ngerjain PR ya Kak? Aku bingung, aku sih tahu aku udah salah. Tapi aku bingung mau mulainya dari mana. Aku mau ngomong sama temen juga aku malu. Terus mama papa jadi marah. Pasti dimarahin ya Kak? Karena aku merusak kepercayaan mereka. Iya sih. Jadi gimana ya Kak? Atau gini deh Kak, gimana ya? Gimana kalau kita belajar bareng aja Kak? Serius? Iya benar, Kakak mau belajar bantuin bareng. aku? Iya bisa, kita latihan bareng nanti Kak. Tapi aku nggak bisa ke rumah. Kita mainnya kita belajarnya gimana Kak? Waduh, atau ke rumahku aja? Kalau enggak kita pakai online aja ya Kak. Oh sama iya bisa aja, juga kan? ya online ya. Iya. Benar. Wah makasih ya Kak. Hatiku lega deh Kak. Aku jadi semangat nih. Tadinya aku bingung. Aku harus gimana ya? Gitu. Karena aku malu cita-cita sama teman-teman Kak. Iya daripada kita main online lagi. Mending kita belajar online aja bareng Kak. Wah setuju Kak. Ya. Kalau gitu hari ini Kakak bisa? Bisa. Jam berapa Kak? Jam 4 aja. 4 sore. Oke deh. Ya. Oke Kak, ntar jam 4 ya. Oke Kak Ica, yuk. Wah adik-adik, ternyata bersyukur ya ada teman yang mau menolong aku juga untuk belajar. Wah seperti Kak Rotua ini. Ya Kak, kayaknya banyak deh adik-adik atau teman-teman mungkin di luar sana yang ngalamin seperti aku tadi Kak. Betul Kak. Mereka pelajarannya ketinggalan, terus yang tadinya rajin jadi malas. Iya Kak, ketinggalan karena banget. keenakan main game atau main handphone Kak. Iya betul Kak. Wah Kak, tapi ya gini, seringkali kalau kita mau berubah menjadi baik, ada aja tuh Kak yang ngegodain. Itu Kak, banyak yang ngerayu, banyak yang menggodain Kak. Ya kan Kak, kadang ya? setiap aku mau buka buku belajar, kayak ada yang gini, ngapain belajar? Teman kamu juga semua pada nggak belajar, main game online aja. Apalagi Kak, kalau aku disuruh mama baca Alkitab, aduh Kak, tiba-tiba kayaknya mata tulek Kak. Jadi ngantuk ya Kak? Iya, kayak gitu. Gimana ya Kak supaya nggak gitu ya Kak? Oh aku inget Kak, waktu kita di gereja anak, kakak-kakaknya bilang, kalau kita, itu kan pasti yang goda siapa Kak? Iblis ya Kak? Pasti iblis. Kita bisa tolak dia gitu Kak, tapi bukan tolak temennya Kak, tolak iblisnya betul, gitu. Kak. Jadi kita bisa lakukan itu Kak. Adik-adik mau nggak ikut sama Kak Ica, Kak Rotua, kita sama-sama ya kan? Karena banyak di luar sana teman-teman kita yang nggak tahu juga tuh Kak, betul ya ya, kan? betul. Nah, tapi kalau kita tolak dia dalam nama Yesus, wah pasti dia kabur, lari terbirit-birit ya. Karena apa? Ada Tuhan di dalam kita. Amin. Betul ya Kak? Betul Kak Ica. Kalau gitu kita mau bangkit berdiri semua. Kita mau puji Tuhan. Yang masih gantung lompat, yang masih matanya merem, cuci muka, biar semangat. Kita mau puji Tuhan. Kita mau katakan Kak, lagunya ada Saat Iblis Menggodaku. Pasti adik-adik tahu. Yuk kita siap-siap. Mari kita puji Tuhan. Kita tepuk tangan sama-sama. Semangat semuanya. Apa Kak? Ciayo. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama
menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Katakan, ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi adik-adik, kakak mau ajak kita jajak semua semangat ya kak ya. Ayo adik-adik kita mau katakan, saat iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Katakan, aku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Katakan, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi, aku berani. Aku berani tampil beda. Yeay. Wah, semangat ya kak. Semangat kak. Udah keringetan belum? Kita semua di sini semangat nih kak. Betul kak. Saking semangatnya ya, adik-adik semangat ya dalam mengerjakan ke depan. Yes. Dan satu hal tadi, Kak Rotu firman Tuhan katakan gini, bahwa roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Betul. Jadi kita udah pemenang kak. Yes. Jadi kita nggak boleh takut sama iblis ya kak. Amen. Kita nggak boleh terbirit-birit ya kak. Ya. Ya, tahu ya adik-adik kalau terbit-bit larinya gini, kucuk gitu ya. Tapi iblisnya yang lari ngelihat kita, Kak. Betul ya? Betul kak. Jadi adik-adik jangan takut, jangan gentar. Karena roh Allah ada di dalam setiap kita, setiap adik-adik di rumah. Amin. Nah, Kak, minggu lalu itu kan Kak Rotua bagiin tuh Betul, tantangan-tantangan ya kan? Betul, iya. Tantangannya salah satu apa? Tadi kalau anak-anak itu hari-hari ini salah satunya apa? Belajar online kak. yang ngebuat nggak semangat ya kak, Iya, bosen kadang-kadang ya betul, kak, Kak. capek gitu. Iya. Terus ada lagi tadi main game online ya kak. Main game online. Sama terakhir dibully ya kadang kak ya. dibully ya, diejek ya kak. Iya. Adik-adik kakak yakin banyak yang ngalamin. Aku juga dulu pernah ngalamin loh kak. Iya. Tapi aku bersyukur banget punya Tuhan. Amin. Kita itu berharga, betul ya kak ya. Betul kak. Betul Kita semua sekali. berharga. Wah adik-adik semangat sukacita. Seperti Sukacita kak. wah betul kak. Sekali. Karena kalau kita sukacita seperti kita dapat power. Yes. Langsung tenaganya penuh ya kak ya. Betul kak. Wah Ica. adik-adik ayo mari kita sukacita Smile. sama-sama. Yang lagi letih lesu, yang pusing mikirin pelajarannya semangat. Karena Tuhan pasti Amin. memberikan kekuatan. Yuk kita mau nyanyikan Yes. pujian ini. Kita mau katakan jangan lelah. Tepuk kanan kirinya, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sekali lagi katakan jangan lelah, jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri
kalau kerja di ladangnya Tuhan, kata Tuhan jangan lelah, betul ya betul, Kak? Jadi kayak tadi ketika Kak Rotua melihat aku udah seperti nggak punya harapan, justru Kak Rotua memberikan semangat, ya Kak Ica, kan? betul. Wah adik-adik, yuk kita berikan semangat kepada teman-teman kita, kepada diri kita. Kita mau memberikan mereka kekuatan. Bilang jangan lelah, ayo semangat belajarnya ya kakak ya. Amin, ya. Oke, kita sembah Tuhan sekali lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Yes, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik, kita nikmati Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Rasakan Tuhan. Dia rindu menguatkan adik-adik kembali. Dia rindu menyemangatkan adik-adik kembali. Dia rindu membawa adik-adik kembali semangat baca firman, semangat belajarnya, memberikan yang terbaik. Tuhan bilang jangan takut, bersukacita, sebab roh yang ada dalammu jauh lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Wow, kita pemenang. Kita mau sukacita, kita mau percaya bahwa melalui hidup kita, kita bisa melakukan banyak hal. Yang merasakan kegagalan, semangat, sukacita, Tuhan akan berikan pertolongan. Mari adik-adik, kakak mau ajak setiap kita ngucap syukur sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau sampai saat ini aku masih bisa sekolah. Aku masih bisa belajar dengan baik. Mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih. Adik-adik, percayalah bahwa melalui hidup adik-adik, semua yang di rumah, semuanya semangat. Tuhan bisa melakukan hal-hal besar. Tuhan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Ayo kita bersukacita. Katakan dengan iman, melalui hidupku Tuhan, aku bisa melakukan banyak hal bersama Tuhan. Yes. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan, mata kecil ini kita mau sembah Tuhan.
kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Katakan, tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Kau sediakan bagi orang yang percaya padanya. Mari adik-adik, kita mau sembah Tuhan kembali. Percayalah, melalui lagu ini Tuhan mengingatkan kepada setiap adik-adik supaya jangan menyerah, jangan putus asa. Ayo semangat, ayo sukacita, karena Allah selalu ada bersama-sama dengan setiap anak-anaknya. Allah ada dalam sukamu, Allah ada dalam dukamu, Dia Allah yang setia. Mari adik-adik kita sembah Tuhan. Kita mau katakan sekali lagi lagu ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Kau sediakan bagi orang yang percaya padanya. Kita mau sekali lagi sembah Tuhan. Kita mau katakan mata kecil ini, mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Kau sediakan bagi orang yang percaya padanya, yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Kau sediakan bagi orang yang percaya padanya. Amin Tuhan. Mari adik-adik kita mau datang pada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Siapkan hati kita adik-adik. Kita mau berdoa saat ini. Tuhan Yesus, urapi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan Yesus. Engkau yang menjamah setiap adik-adik dimanapun berada Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus,
untuk kami mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang mengurapi setiap kami semuanya Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan Yesus semakin bertumbuh, mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siap, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Yes, yes, Yesus. Wah, luar biasa ya adik-adik semuanya ya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan ya. Tadi Kak Ica dan Kak Rotua sudah membawa kita untuk kita bisa menikmati Tuhan ya. Dimanapun kita berada, kita bisa menikmati Tuhan ya. Hadirat Tuhan itu sampai kepada setiap kita semua dimanapun kita berada. Walaupun pada sampai hari ini ya adik-adik kita masih beribadah secara online, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan itu ada pada setiap kita dimanapun kita berada, ya, amin adik-adik. Nah, sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk ambil Alkitabnya. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini, yaitu tentang sukacita Tuhan, ya, adik-adik luar biasa. Pada minggu yang lalu, Kak Rotua sudah menyampaikan firman Tuhan bagaimana kita menghadapi tantangan. Kita bisa menghadapi tantangan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita boleh mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Ya, sukacita yang Tuhan mau limpahkan kepada setiap hidup kita adik-adik, amin. Luar biasa ya. Nah, hari ini tema kita tetap diambil dari Nehemia ya. Kita mau belajar dari Nehemia. Jadi firman Tuhan kita super ayat pada hari ini yang berkaitan dengan sukacita Tuhan. Kita bisa baca ya adik-adik semuanya ya. Bisa dibuka adik-adik. Untuk super ayat kita pada hari ini adalah dari Nehemia 8 ayat 11b. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ayo adik-adik bisa ulangi lagi ya firman Tuhan ini. Ini di super ayat kita pada hari ini. Nehemia 8 ayat 11b. Janganlah kamu bersusah hati sebab sukacita Tuhan itulah perlindunganmu. Wah, luar biasa ya Tuhan memberikan kita perlindungan ketika kita memiliki sukacita yang daripada Tuhan, ya, sukacita yang daripada Tuhan itu kekal ya adik-adik, luar biasa dan tidak bisa didapatkan dari dunia ini ya adik-adik. Nah, kenapa kita harus memiliki sukacita ya adik-adik? Nah, super kebenaran kita nih hari ini ya, kita mau sama-sama baca ya adik-adik ya. Tuhan memberiku sukacita saat ku mengikutinya, ya adik-adik. Ketika kita mengikut Tuhan, pasti adik-adik pernah ngalamin senang, ya, mengalami susah, suka dan duka dalam mengikuti Tuhan. Tetapi Tuhan selalu ada dimanapun kita berada. Apapun kondisi kita, Tuhan selalu setia. Oleh karena itu, di apapun kondisi adik-adik saat ini ya, adik-adik mungkin ada yang lagi sedang sedih ya, mungkin ada yang lagi sakit ya adik-adik, atau saat ini apapun yang adik-adik alami, Tuhan memberi kita sukacita saat kita mengikuti Tuhan, amin. Sukacita yang daripada Tuhan itu luar biasa, memberikan kekuatan yang baru ya adik-adik ya. Kita tahu bahwa sukacita daripada Tuhan itu adalah memberikan kekuatan kepada kita ya. Jadi saat kita mengikuti Tuhan, kita akan mengalami banyak hal kadang-kadang ya adik-adik yang berbeda. Tadi Kak Rotua sama Kak Ica contohkan ya, waktu ngalamin di sekolahnya ya. Bagaimana kita menghadapi tantangan di sekolah kita adik-adik. Nah, satu hal adik-adik ingat bahwa kita harus percaya dan tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu kita tidak sendiri adik-adik waktu kita menghadapi tantangan. Mungkin pada saat adik-adik mengikuti Tuhan,
banyak hal yang menggoda, ya. Tadi ada iblis yang menggoda. Mungkin ada tantangan juga dari teman-teman di sekeliling kita yang nggak suka kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, ya. Tapi kita harus memiliki sukacita yang daripada Tuhan. Kita mau tetap mengucap syukur sama Tuhan. Karena sukacita itulah yang memberikan kita kekuatan. Ya, kita mau tetap mengucap syukur di dimanapun kita berada. Ya, apapun keadaan kita ya adik-adik, susah, suka dan duka, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Amin ya adik-adik ya. Nah, kita mau belajar adik-adik dari Nehemia ya adik-adik ya. Nah, Nehemia ini adalah seorang juru minum raja. Ya, waktu dia mendengar ada di tempat kota dia gitu ya, tembok-temboknya runtuh gitu ya. Mendengar kabar yang tidak baik, dia merasa sedih ya. Dia ingin kembali membangun kota atau tembok yang runtuh ya di Yerusalem. Dan saat itu dia minta izin pada raja untuk dia bisa kembali untuk membangun kota di tempat dia tinggal dulu ya. Dan saat itu dia sedih ya adik-adik. Dia melihat bahwa keadaan kota tembok-tembok tempat dia ada dulu itu hancur ya adik-adik. Dia punya beban hati untuk membangun kembali kota itu ya, tembok-tembok itu ya. Dan tidak mudah adik-adik. Waktu Nehemia memiliki satu visi untuk membangun tembok itu kembali ya, banyak hal yang dia hadapi, banyak tantangan yang dia hadapi. Ada yang tidak suka ya, adik-adik mungkin masih ingat ceritanya ya, yang tidak suka sama Nehemia pada saat itu. Ya, Nehemia mengalami tantangan ya adik-adik ya. Nehemia mengalami tantangan ketika Nehemia harus membangun kembali tembok-tembok yang runtuh itu. Ya, ada yang tidak suka. Namanya siapa? Sanbalat dan Tobia. Ya, Nehemia diolok-olok, Nehemia diejek gitu ya. Nehemia menghadapi tantangan ketika Nehemia harus membangun kota itu kembali, membangun tembok-tembok itu kembali. Ya, ada yang tidak suka. Ya, tapi apa yang Nehemia lakukan? Nehemia tetap mengarahkan pandangannya. Nehemia tetap mengucap syukur. Nehemia tetap berjalan di dalam Tuhan. Nehemia tetap percaya bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kehendak Tuhan, kerinduan hati Tuhan, visi Tuhan untuk terus membangun kota Yerusalem yang tembok-temboknya sudah runtuh untuk bisa terbangun kembali adik-adik. Ya, dan saat itu Nehemia memiliki kekuatan. Karena apa? Karena sukacita yang daripada Tuhan itu melimpah atas hidup Nehemia. Ya adik-adik, kita mau belajar mengucap syukur di dalam setiap keadaan ya adik-adik ya. Walaupun mungkin setiap hari kadang-kadang ada hal-hal ya yang kita alami ya. Mungkin ada hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan ya adik-adik. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan ya. Sukacita kita tetap melimpah adik-adik ya. Kita bisa tetap mengucap syukur kepada Tuhan apapun kondisi yang diizinkan Tuhan ya. Walaupun mungkin ketika adik-adik ada mengalami tantangan ya, ketika adik-adik ada di sekolah mungkin ya, ada yang tidak suka misalnya ya, ketika adik-adik harus hidup atau berjalan di dalam kebenaran, ada yang mungkin tidak mendukung adik-adik, tapi adik-adik mau tetap percaya sama Tuhan, tetap berjalan sama Tuhan, dan tetap menjadi kesaksian ya, tetap mengucap syukur bahwa adik-adik sudah melakukan hal yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin ya adik-adik. Nah, itu yang menjadi kekuatan kita. Pandangan kita arahkan kepada siapa? Tuhan Yesus. Kita menyenangkan hati siapa adik-adik? Kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus suka kalau kita melakukan segala sesuatu, kita persembahkan segala sesuatunya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga sukacita kita bisa melimpah. Ya, kita enggak bersungut-sungut.
Karena kita tahu bahwa waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak sendiri adik-adik. Kita bersama dengan Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan. Sama halnya nih ya, dengan kita belajar dari Nehemia. Kenapa Nehemia kuat menghadapi setiap tantangan? Karena dia tahu waktu dia berjalan tidak sendiri, tapi dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia membangun satu visi yang daripada Tuhan, ya, tidak lelah, ya, karena ada penghiburan daripada Tuhan, ya adik-adik. Nah, pada saat membangun satu kota itu, ya, sukacita dalam Tuhan itu membuat bangsa Israel itu bersemangat, ya, memberikan mereka kekuatan untuk melanjutkan pekerjaannya meskipun saat itu diancam oleh tentara musuh. Jadi masih ingat nggak kemarin Kak Roto bilang waktu mereka pada membangun kota, satu tangannya itu memegang senjata, satu lagi memegang alat untuk pembangunan. Jadi dua tangannya itu terpakai gitu ya, satu untuk bekerja, satu untuk berperang, ya. Tapi mereka tetap memiliki sukacita. Waktu kita menghadapi tantangan adik-adik, kita tahu semuanya Tuhan curahkan, ya, kekuatan daripada Tuhan itu Tuhan curahkan atas setiap hidup kita. Ya, kita bisa berjalan kuat, kita bisa mengucap syukur, bahkan kita bisa memberi menghibur ya adik-adik, teman-teman kita mungkin ada yang saat ini sedang sedih adik-adik, kita bisa berdoa sama-sama, kita bisa mendukung teman-teman kita supaya nggak sedih lagi, karena kita tahu sumber kekuatan kita ada daripada Tuhan. Ya, mungkin adik-adik ingat ya firman Tuhan di Amsal ya adik-adik ya. Firman Tuhan katakan di Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati akan mematahkan semangat. Coba adik-adik, kalau kita bersedih, kita terlalu memikirkan hal-hal yang membuat kita patah semangat, kita nggak bisa punya kekuatan untuk kita maju. Ya adik-adik yang saat ini gagal ya, mungkin aduh Kak aku nilainya kurang bagus hari kemarin waktu ulangan. Jangan patah semangat, tetap semangat untuk terus belajar ya, terus mencoba ya, karena kita tahu waktu kita belajar pasti ada hal-hal mungkin yang tidak kita mengerti. Nah adik-adik jangan menyerah untuk terus belajar ya, tetap bersukacita, tetap mengucap syukur sama Tuhan, karena Tuhan yang akan menuntun kita dan memberkati kita di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Ya amin, amin ya adik-adik ya. Nah adik-adik, Nehemia kadang tidak selalu mengalami masa yang mudah ya. Nehemia tetap percaya waktu dia membangun tembok Yerusalem, dia ada di dalam Tuhan. Bang, maaf di next slide. Ya, nah Nehemia tidak selalu mengalami masa yang mudah, tapi ia selalu percaya kepada Tuhan. Nah ini ya adik-adik yang kita pegang ya adik-adik, percaya sama Tuhan. Kita nggak sendiri adik-adik, kita ada Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan ya. Waktu kita berjalan di dalam Tuhan ya, Tuhan yang memberikan kita kekuatan adik-adik ya. Dan ini ya yang kita bisa lihat ya dari Nehemia ya adik-adik. Nggak mudah ya adik-adik untuk kita Nehemia membangun satu tembok yang besar, tembok yang kuat. Karena pada saat itu ada yang musuh yang mengancam. Tapi ada perlindungan daripada Tuhan. Nehemia tetap berjalan dalam visi Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem, ya. Dan akhirnya karena terus Nehemia terus membangun dengan kekuatan daripada Tuhan, bangsa Israel dapat kembali lagi kepada Tuhan dan menyembah kepada Tuhan, ya. Bangsa Israel yang tersebar di berbagai tempat ya adik-adik dapat kembali lagi ke kota itu dan memuji dan menyembah Tuhan. Ya adik-adik, luar biasa ya, kita percaya kalau kita berjalan di dalam Tuhan, maka ada kekuatan yang memberikan kita perlindungan ya. Kembali lagi ke super ayat.
tadi kakak ingatkan lagi ya super ayatnya. Janganlah kamu bersusah hati ya, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kamu ya, perlindunganmu, perlindungan kita semua ya. Jadi adik-adik ayo kita mau punya semangat di dalam Tuhan, kita terus mengarahkan pandangan kita sama Tuhan. Ketika kita sedih kita mengucap syukur, Tuhan Yesus baik untuk setiap kehidupan kita. Amin. Karena sukacita itulah kekuatan buat kita semuanya ya. Amin. Nah, di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Ya. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Slide-nya, Bang. Ya, sini adik-adik bisa baca ya. Mungkin ada yang bisa buka di Alkitabnya ya adik-adik, di Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ya, itulah yang kita lakukan adik-adik ya. Kita mau berdoa sama Tuhan, kita mengucap syukur ketika kita mengalami kesesakan ya adik-adik, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin adik-adik. Terus adik-adik, sukacita di dalam hadiratnya juga memberikan kita kekuatan. Ya, waktu kita menyembah Tuhan tadi Kak Roto udah dan Kak Ica ngajak kita menyembah Tuhan, ngajak kita memuji Tuhan. Wah, luar biasa adik-adik ya. Ada hadirat Tuhan yang mengalir di dalam setiap hati kita. Waktu hadirat Tuhan mengalir, waktu urapan Tuhan mengalir, itulah sukacita yang daripada Tuhan itu bisa kita rasakan pada setiap kita. Ya, kita bisa mendapatkan kekuatan yang baru ya. Waktu kita memuji Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, pada saat itulah kita sedang menghancurkan benteng-benteng musuh ya adik-adik, menghancurkan kuasa si iblis ya. Karena pujian dan penyembahan kita sama Tuhan itu punya kuasa yang besar ya, bukan sekedar hanya lagu adik-adik, tapi itu adalah suatu kekuatan yang daripada surga ya. Dan kita tahu waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, kuasa Tuhan itu mengalir atas setiap kehidupan kita. Kita bisa memiliki sukacita yang besar, kita memiliki sukacita yang melimpah, karena hadirat Tuhan itu memenuhi setiap kita. Nah, firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacita ya. Bersukacita, mengucap syukur sama Tuhan. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan atas setiap kehidupan kita luar biasa ya. Terakhir adik-adik, kita mau katakan, saya senang jadi anak Tuhan. Ya, slide-nya ya. Adik-adik senang jadi anak Tuhan, amin. Wah, kenapa adik-adik senang? Karena ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita, ya. Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang hidup dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa sukacita Tuhan itu melimpah atas kehidupan kita. Yang percaya, angkat tanganmu, katakan yes, amin, saya percaya, saya senang jadi anak Tuhan, saya mau mengikuti Tuhan, saya mau memiliki sukacita daripada Tuhan. Amin adik-adik semuanya. Yes, ya, minggu-minggu ini kita mau terus berdoa ya adik-adik ya, supaya adik-adik semuanya mengalami sukacita di dalam Tuhan. Ya, amin, kita mau datang pada Tuhan. Mari adik-adik semua kita mau berdoa dengan penyembahan lagu yang tadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada masa kecil kami Tuhan, kami boleh mengenal Engkau Tuhan Yesus. Hidup kami dipenuhi oleh setiap firman Tuhan dan kami mau terus berjalan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan dengan lagu penyembahan yang tadi. Amin.
Amin Tuhan Yesus. Amin. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Amin Tuhan, kami percaya. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Mata kecil ini, mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Amin Tuhan. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Amin Tuhan. Yang tak pernah dibayangkan, kami percaya Tuhan, dan tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang kau sediakan bagi orang yang percaya padanya. Mari kita katakan lagi, mata kecil ini, mata kecil ini, kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap adik-adik dimanapun berada Tuhan, bahwa setiap kami semua akan melakukan perkara yang besar Tuhan. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Amin Yesus. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang kau sediakan bagi orang yang percaya padanya. Sebab itulah yang kau sediakan bagi orang yang percaya padanya. Amin Tuhan. Mari adik-adik percaya bahwa Tuhan menyediakan perkara-perkara yang besar bagi setiap kehidupan kita semua ya adik-adik. Mari adik-adik datang pada Tuhan. Terima bahwa Tuhan Yesus akan memakai setiap hidup adik-adik semuanya. Amin, untuk Tuhan. terus berjalan di dalam Tuhan, menjadi kesaksian yang luar biasa, Amin. yang tidak pernah dibayangkan oleh setiap kehidupan adik-adik semua, itu Tuhan sediakan. Amin adik-adik semuanya. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau yang memberkati setiap kami semuanya. Kami percaya Tuhan untuk setiap firman Tuhan, dan kami mau terus berjalan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Amin, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa dan penyertaan daripada Roh Kudus itu menyertai setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sama-sama kita katakan amin.